pasal 26. Kita akan baca ayat 1 sampai 6, kemudian ayat 12 dan 13. Saya minta Saudara Marco untuk menuntun. Kejadian pasal yang ke-26 dengan judul perikop Ishak di negeri orang Filistin. Ayat pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa firman Tuhan pagi hari ini ya Tuhan, ya saudara. Dan kalau 2 minggu yang lalu saya berbicara mengenai Abraham, dan saat ini kita akan belajar dari Ishak. Ishak anak dari Abraham. Dan telah dibuktikan oleh Ishak bahwa janji Tuhan kepada Abraham, Dia akan memberkati Abraham. Ishak mendapati dirinya dalam keadaan yang demikian, saudara. Janji Tuhan terjadi dalam kehidupan Ishak. Saudara yang kekasih, memang di ayat pertama dikatakan seperti ini, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Jadi kelaparan ini bukan hal yang aneh kita dengar ya. Dari zaman Alkitab hal ini sudah terjadi. Kalau mungkin di zaman-zaman sekarang ada tempat-tempat tertentu di mana orang mengalami hal ini ya saudara. Kalau di bagian Afrika banyak anak-anak yang ya kelaparan, maka ada banyak penyakit tubuh ya sangat kurus dengan perut besar ya menimpa. Tetapi saudara yang kekasih, ada pemeliharaan Tuhan. Saya yakin percaya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi hal ini ternyata memang terjadi dan diluaskan oleh Tuhan. Kelaparan yang terjadi di negeri itu, di mana Ishak tinggal, itu bukan kelaparan yang pertama. Karena Abraham pun mengalami hal itu. Dan Abraham pergi ke Mesir. Ya, Abraham pergi ke Mesir. Tetapi kita lihat Ishak di sini, kalau Tuhan di ayat kedua Tuhan bilang, Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berkata, janganlah pergi ke Mesir. Ya, jadi Tuhan tahu berarti dia punya ancang-ancang juga untuk ke Mesir. Karena dia ingat ayahnya dulu ya. Pengalaman ayahnya. Ketika mengalami kelaparan di satu tanah, mereka pergi mencari tempat yang lain. Nah, ada juga keluarga yang lain, keluarga Elimelek ya di kitab Rut. Terjadi kelaparan, kemudian mereka ke negeri Moab. Jadi ini sebenarnya adalah tindakan-tindakan manusiawi, saudara. Kalaupun seseorang, ada kan mereka berusaha di satu tempat. Kemudian usaha mereka sepertinya menurun. Nah, mereka biasanya mencari tempat yang lain. Oh, mungkin di sana orang mungkin bisa berhasil. Nah, survei tempat itu, kemudian mereka pindah. Nah, jadi orang berpindah-pindah karena pekerjaan ya, karena kehidupan jasmani, memang itu biasa. Tetapi saudara yang kekasih,
kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada petunjuk dari Tuhan. Ada doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Firman Tuhan di bagian yang lain berkata, kalau engkau mau ke kota mana ya, bawa itu kepada Tuhan, berdoa. Setiap rencana kita bawa di dalam doa. Dan Ishak, Tuhan datang kepada Ishak, Tuhan peringatkan, jangan pergi ke Mesir. Jadi hal yang pertama, bahwa Ishak berhasil dalam kehidupannya. Bahwa dia orang yang taat, dengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan, dia terima, bukan sekedar dengar saja ya. Kalau saya bilang, katakan sama Billy, badengar ya, adek badengar ya. Itu bukan cuma, pasti dia ada dengar kan, perintahnya dengar. Tapi maksud saya lakukan, demikian kita dengan anak-anak kita ya. Saudara, atau mungkin atasan kepada bawahan, atau kalau saudara di toko, saudara di tempat saudara kerja, saudara punya anak buah, saudara kan bilang begitu, badengar ngana, kalau dalam keadaan mungkin mau menegur atau apa. Nah itu maksudnya dengar apa yang kita katakan dan lakukan. Ishak, dia dengar-dengaran kepada Tuhan dan dia taat. Pada waktu Tuhan bilang tetap di sini, jangan pergi ke Mesir. Karena di tempat ini pun aku akan memberkati engkau. Karena apa saudara? Karena Tuhan mau menepati janjinya terhadap ayahnya Abraham. Terhadap ayahnya Ishak, yaitu Abraham. Saudara, kalau kita ada saat ini dengan keberadaan kehidupan kita, sadarlah kita saudara. Kita ini mungkin dan memang benar adalah nyata hasil doa dari orang tua saudara, dari leluhur saudara, dari opa, oma, kong, mak. Keluarga yang selalu datang kepada Tuhan, keluarga yang menyerahkan diri kepada Tuhan, keluarga yang dengar-dengaran kepada Tuhan, itu akan terus turun-temurun kalau diajarkan. Makanya firman Tuhan katakan dalam Ulangan pasal 6 ya. Katakanlah firman Tuhan itu, ucapkan firman Tuhan itu, ajarkanlah firman Tuhan itu setiap hari kepada anak-anakmu. Setiap hari. Kita orang Kristen sekarang sangat bersyukur kalau dengan kemajuan teknologi saudara bisa buka HP saudara, smartphone saudara ini, hari ini ada firman Tuhan apa, saudara tidak bawa-bawa lagi ini yang tebal ya. Karena kemajuan teknologi itu juga dari Tuhan yang adakan. Kemana-mana kita bisa lihat firman. Kita bisa buka handphone, bahkan bukan cuma sekedar ayat-ayat, ada juga perenungan-perenungan. Ketika selalu hidup di dalam itu, maka kita akan melihat hasilnya. Orang yang dengar-dengaran, orang yang tetap dengar firman Tuhan dan melakukannya, pasti diberkati Tuhan. Ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ishak dengar-dengaran kepada Tuhan, tetap tinggal di situ. Tapi bukan cuma berdiam saudara, tetapi Ishak menabur. Tetap bekerja. Saudara, jangan cuma pikir ini berkat nanti Tuhan kasih, tapi saudara tidak bekerja. Oh, di Amsal dibilang orang yang malas, orang yang tidur sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, tidur lagi, bangun lagi, maka datanglah kemiskinan melandanya. Ya. Jadi orang yang malas, kalau Rasul Paulus bilang jangan makan kalau tidak kerja. Jadi orang itu memiliki hasil dari karyanya. Kalau kita mau taat sama Tuhan, firman Tuhan bilang mesti rajin.
taat dengar-dengaran, lakukan firman itu di setiap hari, maka akan ada hasilnya. Ishak menabur. Saudara tabur apa saja yang saudara tabur dalam pekerjaan saudara, bekerja baik-baik, maka saudara pasti akan dihargai. Saudara pasti akan diperhitungkan. Oh, pekerjaannya bagus, dia bisa naik ya, dipromosikan. Kalau saudara rajin, saudara punya usaha, akan semakin hari semakin berhasil. Kalau contoh, saudara mau, kalau sekarang ya orang sekarang kan lewat media sosial ya, mau buat ini kemudian share, banyak orang beli ya, puji Tuhan kan, rajin. Tapi kalau baking cuma taruh-taruh, tunggu-tunggu ya, tidak ada dipromosikan, tidak akan ada hasil. Saudara punya semangat kerja seperti Ishak, saudara. Meskipun dia pada saat Abraham kan memberikan segala kekayaannya kepada Ishak. Walaupun dia memiliki anak-anak yang lain, itu hanya berupa pemberian-pemberian. Tetapi warisannya ada pada Ishak. Jadi Ishak ini memang sudah memiliki berbagai hal. Secara jasmani, memiliki tempat tinggal, perkemahan, walaupun mereka pindah-pindah ya, belum memiliki tempat, tapi di mana Tuhan bawa mereka, mereka berhasil di tempat itu. Ishak berhasil mengikuti teladan ayahnya, percaya kepada Allah yang dipercayai oleh ayahnya. Meskipun sebelumnya dia mengalami sepertinya tidak mengenakan, masa saya mau dikorbankan? Kalau kita dengar Ishak pada waktu dikorbankan langsung mana-mana jawab apa-apa. Tidak, saudara ya. Yesus saja ketika akan menghadapi salib, dia berdoa sampai keringatnya seperti cucuran darah. Bapa, kalau sekiranya boleh cawan ini lalu daripadaku. Jadi kalau orang mau bilang Ishak waktu mau dikorbankan kemudian nyaman-nyaman, tidak, saudara. Awalnya mungkin dia melawan, atau dia bilang dia tidak mau. Tetapi ternyata ada Abraham mengikat dia. Ada kepasrahan, mana-mana Jod. Bapak mau baking kalau memang for Tuhan ya. Makanya Ishak ini Yesus penggambarannya diambil juga dari Ishak ya. Ishak mau dikorbankan, tapi tidak dikorbankan. Hanya diikat. Yang dikorbankan adalah domba jantan. Saudara yang kekasih, dia turut apa kata Tuhan. Dari kecil dia sudah dengar firman dan itu dia bawa dalam kehidupannya setiap hari. Walaupun ada persoalan di rumah tangga ayahnya, tapi tidak membuat dia tidak memiliki kasih. Atau dalam hubungan persaudaraannya dengan yang lain-lain. Buktinya saudara, pada waktu Abraham meninggal, Ishak dan Ismail menguburkan Abraham. Dan kalau saudara baca ya saudara, bahwa Ishak mengasihi Esau lebih daripada Yakub karena Ishak suka makan hasil buruan Esau. Ya, anaknya Esau kan. Kenapa dia lebih senang kepada Esau ya? Karena sebelumnya kalau dalam penafsiran ya, dia ini dekat dengan kakaknya Ismail. Ismail itu seorang pemanah, seorang pemburu. Jadi dia asik, terbiasa hidup dengan kakaknya. Disayang mungkin, dimanja mungkin dengan makanan kasih ini kasih itu. Jadi waktu dapat anak, aduh ngana sama dengan anak om. Kita suka. Kita mau suka makan ini, dia mau cari akan. Esau seorang pemburu. Jadi kasih Ishak itu bukan pilih kasih yang karena kita sayang Pak Esau, kita tidak suka Pak Yakub. Bukan ya. Karena ada hal-hal yang mendorong hal itu dari kebiasaan. Nah ini kehidupan rumah tangga saudara, hubungan darah. Tetapi saudara, dalam hal hidup dari Ishak, dalam hal melihat tujuan hidup,
Dia selalu memandang kepada Allah ayahnya, kepada Tuhan yang dia sembah seperti yang ayahnya sembah. Dan dia buktikan semakin hari bahwa dia semakin menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Tetapi apakah dengan keberadaan kekayaannya dia dihormati oleh orang lain, dihormati oleh anak buahnya, disegani, ditakuti? Apakah dia menjadi hidup enak terus? Tidak, saudara. Di ayat 14, ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ternyata apa yang kita miliki, ternyata dengan segala hal yang dimiliki oleh seseorang, kekayaan dan apapun yang melekat pada dia, tidak selalu menjadi berkat bagi orang lain, tetapi membuat orang lain cemburu, membuat orang lain iri. Jadi bukanlah hal yang aneh, saudara, ketika saudara berhasil, kemudian ada yang merasa cemburu, ada yang merasa tersaingi, ada yang merasa terganggu. Tapi saudara jangan menjadi orang-orang yang seperti itu, yang terganggu dengan keberhasilan orang lain. Saudara, di dalam Tuhan saudara akan berhasil, di dalam usaha pekerjaan, di dalam pelayanan kepada Tuhan. Saudara tetap akan selalu diperhatikan oleh orang-orang sekitar. Ada orang-orang yang bilang mantap, hebat, ada yang menjadikan teladan, bagus dia, orang ikut pada dia. Tapi juga ada orang-orang yang akan iri, yang akan menghalangi, yang akan menekan, yang akan berbuat ya seperti musuh bagi saudara. Hal itu akan terjadi dan itu manusiawi, saya katakan ya. Ini masih kitab Kejadian, saudara. Jadi ini daripada awalnya sudah seperti itu. Bukan hanya dalam soal pekerjaan, bahkan dalam persembahan kepada Tuhan. Saudara ingat Kain dan Habel. Kain menjadi panas hati ketika dia melihat persembahan Habel berkenan kepada Tuhan dan dia tidak. Aduh, bagaimana ini? Aduh, kenapa dia diterima, kita tidak? Dia marah, dia benci, kemudian dia bunuh dia. Saudara, dua hal ini akan selalu ada. Ada yang berhasil, ada yang cemburu. Ada yang mengalami peningkatan, ada yang mau jegal. Ada orang bilang yang mau gate. Nah, ini akan selalu dalam kehidupan, selalu ada dalam kehidupan manusia. Dan kita ini harus tetap selalu siap sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita pun akan dijegal, kita pun akan ada orang lain iri hati, ada orang lain cemburu. Kalau kita alami itu, saudara, akan menjadi beda kita dengan orang dunia. Kalau mungkin orang dunia, orang katakan ya, dia cemburu pangana, dia cemburu pak kita. Oh, kita mau lebih kasih tunjung, supaya tahu mau lebih bikin tereng pak dia, ya, supaya dia tereng pak kita. Tapi orang anak-anak Tuhan yang hidup menyembah Tuhan, kalau menyembah ya orang rendah hati selalu. Ketika ada orang yang memiliki hati yang tidak baik kepada saudara, apa yang saudara lakukan? Saudara doakan mereka, saudara berkati mereka dengan doa-doa. Tuhan jaga dia, Tuhan tolong dia. Bahkan kadang-kadang saya, saudara, dalam pengalaman ya, kalau ada terjadi hal seperti ini, saya katakan kepada Tuhan, oh Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Karena saya tahu pasti ada kesalahan saya. Dari tutur kata saya atau ada hal-hal tertentu ya, yang saya tidak sadari, kemudian ada orang lain yang marah. Ada yang bilang, seseorang saudara pernah datang kepada saya marah-marah. Nggak cemburu tuh apa kita? Kamu ini iri hati sama kita. Kita tahu nggak cemburu. Saudara aneh. Tetapi saya pikir, Tuhan, apa yang saya lakukan? Apa
Apa ini ya? Yang tidak terpikirkan. Tapi kemudian ketika saya baca firman Tuhan, terima kasih Tuhan. Semakin hari kalau ada ujian datang demi ujian, saya lihat perbuatan Tuhan semakin hari. Kami mengalami kemajuan di dalam Tuhan. Saya melihat keberhasilan-keberhasilan iman. Saya tidak memandang hal-hal yang jasmani, saudara. Saya mau katakan kepada Tuhan bahwa, ya, saya katakan kepada orang itu, bahkan sampai mengancam ya orang ini, kita mau kasih hancur tangan. Saya bilang, silakan, yang ngana mau baking silakan. Tapi kita tidak pernah takut. Karena yang kita baking orang dalam pelayanan ini karena Tuhan. Saya tidak mau, dan ini datang selalu. Tetapi saudara, kalau saya baca firman Tuhan, saya dikuatkan. Saya cuma katakan, Tuhan, kami hanya bekerja bagi Tuhan. Kami ada di ladang Tuhan. Apapun yang mereka katakan tentang kami, itu Tuhan persoalan, bukan kita. Dan saya merasa kuat, saudara. Saya bisa bersuka cita. Saya merasa semakin hari tidak lagi menjadi beban dalam diri saya. Kalau saya dalam keadaan tertekan, saya katakan kepada suami saya, tolong tumpang tangan sama kita. Berdoakan kita. Ya saudara, saya mau belajar taat kepada Tuhan. Kalau dengan keadaan dunia kita akan lemah, saya katakan saya tidak mau. Dan saya mau belajar sama Ishak. Ishak ditekan. Ada sumur-sumur ayahnya yang digali, orang mau pakai, orang datang tutup. Saudara punya pekerjaan, usaha, dan apapun hasil saudara. Banyak orang mau jegal, banyak orang mau tutup berkat saudara. Tapi tidak bisa saudara. Ishak tidak menyerah. Tidak saudara. Tapi dia pun tidak bakal ladeng dorang. Ya kan? Dia tidak berperang dengan mereka. Dia pindah tempat, cari tempat yang lain. Sampai kemudian dia mendapati di satu tempat air yang berbual-bual waktu mereka gali sumur. Dan di situ dia bangun mesbah. Terima kasih Tuhan. Kalau di ayat 21. Kemudian mereka menggali sumur lain. Dan mereka, ayat 22, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu, Ishak mendirikan mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemah di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Dia tetap selalu bekerja ya. Pokoknya baking saja. Dan kalau Tuhan sudah memerintahkan berkat, tidak ada yang dapat menutup. Tidak ada yang dapat menghalangi. Dan ini terjadi. Dia menaikkan mesbah, membuat mesbah, menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Pada orang-orang yang iri hati kepadanya. Pada orang-orang yang cemburu, pada orang-orang yang merasa terganggu dengan keberhasilannya. Ayat 26. Ayat 28. Jawab mereka. Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Ishak mendapati pembelaan dari Tuhan. Orang-orang ini sadar
bagaimanapun, apapun, dengan cara apapun yang mereka lakukan, mereka ternyata tidak dapat membuat Ishak itu hancur. Tidak dapat membuat Ishak itu tidak berdaya. Tidak membuat Ishak itu akhirnya bangkrut, saudara. Tidak bisa. Tapi kemudian puji Tuhan, Ishak menjadi kesaksian. Mereka dapat melihat bahwa Tuhan menyertai dia. Mereka yang katakan bahwa kami melihat Tuhan menyertai engkau. Luar biasa kan saudara? Ketika hidup kita yang seakan-akan, tadi pagi Koyo berbicara ya soal memusuhi ya, bagus sekali khotbah tadi pagi. Dan saya bersuka cita ya, pada Tuhan terima kasih untuk apa yang saya baca tadi malam seperti berlanjut. Kalau saudara lihat di rumah nanti ibadah pagi tadi, saudara lihat khotbahnya. Ya saudara, jangan kalau orang dimusuhi ya, ketika kita dimusuhi, Tuhan pasti akan mendamaikan. Tapi bukan berarti orang itu bisa memusuhi orang lain, tidak ya saudara. Ya, bukan seperti itu. Berarti musuh tetap ada, tapi Tuhan yang akan mendamaikan. Bukan orang yang menjadikan orang pediri musuh. Orang itu yang merasa dirinya musuh. Jadi kita ini kalau dimusuhi, tenang saudara, apapun orang mau backing kepada saudara, kepada kita, kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, tidak mampu orang untuk menjatuhkan kita. Asal jangan balik balas saudara. Tapi kalau saudara sama-sama baku balas, ya DP hasil tidak akan baik saudara. Hidup kita harus menjadi kesaksian seperti Ishak. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia cuma bawa kepada Tuhan. Dan akhirnya ada mezbah yang selalu dia naikkan kepada Tuhan. Buat mezbah bersyukur untuk semua yang Tuhan telah lakukan. Terima kasih untuk kelonggaran. Mungkin ketika orang-orang lain tidak mengata-ngatai saudara, mungkin ketika orang lain tidak melakukan kepada apapun kepada saudara, aduh terima kasih. Ada perasaan lega. Ya kan saudara? Ada kelonggaran. Mungkin tidak selalu saudara, tapi bersyukur setiap kali saudara merasa kelepasan, keluasan. Seperti saudara ketika bekerja keras dan pada saat selesai, aduh lega saudara. Dan kelegaan ini hanya yang dapat diberikan kepada kita hanya dari Tuhan. Kelegaan yang sejati. Mari jadikan kehidupan kita saksi dan teladan. Seperti Ishak ya, apalagi seperti Yesus. Yesus memberikan kesaksian yang luar biasa dalam hidupnya. Satu kesaksian yang saya dengar seorang artis ya, Maya Septa kayaknya namanya ya. Dia bilang begini, selama saya ada di film ya atau apapun cerita, tidak ada cerita yang paling romantis seperti kasih Yesus bagi saya. Yesus mau datang bagi saya, mau tinggal di dalam saya, mau mati bagi saya. Oh, itu paling romantis, ya. Jadi kita luar biasa, anak-anak Tuhan yang dikasihi luar biasa. Mari kita selalu menjadi berkat bagi orang lain. Bawa hidup kita sebagai anak-anak terang dimanapun kita pergi dan berada. Jadilah saksi Tuhan. Seperti Ishak pada siang hari ini kita dengar. Bukan hanya baca, tapi renungkan firman Tuhan dan lakukan dalam kehidupan di setiap hari. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala.